Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, uh, ketemu lagi di channel saya. Oke, kali ini saya tertarik ingin menjelaskan beberapa istilah yang sering muncul di tempat kerja untuk pengolahan ayam atau pabrik ayam ya. Artinya teman-teman yang mungkin baru pertama kali atau sudah mendapatkan kontrak untuk bekerja di pabrik ayam, apakah itu ayam kalkun atau ayam biasa, mungkin informasi ini bisa bermanfaat. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman tonton terus video kita ini, jangan ketinggalan ya. Oke, terkait istilah-istilah di pabrik ayam ya. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama ada indik. Indik itu artinya ayam kalkun teman-teman ya. Ya, saya ulang lagi sekali lagi, indik. Indik atau ayam kalkun. Jadi kalau teman-teman bertanya, misalkan ada soto yes apa ini, maka kemungkinan orang akan menjawab toyes indik. Toyes indik itu artinya ini ayam kalkun ya. Kalau ayam biasa atau ayam ya, itu di sini disebut kurcak. Oke, ayam itu kurcak. So toyes kurcak. Apa ini soto toyes kurcak ya. Ya, ini ayam. Kemudian masih seputar ayam ya, dagingnya ya, artinya daging ayam disebut di sini mienso atau miensa. Daging itu adalah miensa atau mienso, sama ya. Kalau kalian ditanya soto yes apa ini, ini adalah daging misalkan toyes miensa atau toyes mienso. Kemudian ada tulang di sini disebut dengan kos. Tulang kos ya, kos. So toyes apa ini, toyes kos, ini adalah tulang, toyes kos. Kemudian kulit di sini disebut dengan skure atau kadang-kadang dia bilang skuri ya, sama ya. Skure atau skuri itu adalah kulit. Kemudian darah, kroi
ini adalah darah. Toyes kroi. So toyes apa ini? Toyes kroi. Ini adalah darah. Toyes kroi. Kemudian yang paling umum yang sering muncul itu adalah pisau. Pisau di sini disebut dengan nus. Ya. Toyes nus. So toyes apa ini? Toyes nus. Ini adalah pisau. Pisau. Sekali lagi pisau nus. Di mana pisau? Di mana pisau saya? Gejeyes moyanus. Gejeyes moyanus. Di mana pisau saya? Atau kita bilang ini pisau saya? Toyes moyanus. Ini adalah pisau saya. Ya. Toyes moyanus. Kemudian asah, ya, artinya untuk mengasah pisau, karena memang itu yang sering kita selalu temukan di tempat kerja, ya, selalu ada. Artinya asah di sini disebut dengan sauka. Asah atau sauka. Jadi ya sauka, di mana asah? Sauka yestam. Sauka yestam. Ya, saukanya di sana. Atau saukanya di sini. Sauka yes tutai. Ya, saukanya di sini. Sauka yes tutai. Tutai. Ya. Tutai itu artinya di sini, teman-teman, ya. Itu jadi asah, sekali lagi itu adalah disebut sauka. So toyes apa ini? Toyes sauka. Ini adalah asah. Kemudian istilah berikut yang ucapan, ya, terkait ucapan sekarang. Dobre rabota. Dobre rabota itu artinya kerjanya bagus. Dobre rabota itu maksudnya kerjanya bagus. Dobre artinya bagus, rabota artinya kerja, ya. Dobre rabota, kerja yang bagus, ya. Itu yang sering dipakai sama istilah dipakai oleh supervisor, ya, di tempat kerja. Kemudian pulang, ya, kalau mau pulang begitu dodomi. Jadi biasanya kalau kita mau pulang, dodomu, pulang. Misalkan kalau teman-teman namanya kayak saya, misalkan Fauzi, ya, Fauzi pulang. Supervisor bisa bilang, Fauzi dodom. Fauzi dodom itu artinya Fauzi silakan pulang, maksudnya, ya. Kemudian permisi, maksudnya misalkan kita mau mengambil sesuatu, saprasam, saprasam, artinya maaf atau permisi, ya. Di sini cuma sering dipakai istilah untuk misalkan kita mau mengambil sesuatu di tempat kerja, maka ada istilah permisi, atau bisa juga berarti maaf, ya, seprasam, atau lebih hormatnya seprasama, seprasama atau permisi, ya, atau maaf, artinya. Nah, tanggapannya kalau kita bilang seprasam, misalkan supervisor mau memberitahu kita sesuatu, kemudian kita mau bilang silahkan, kita bisa bilang
Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Itu maksudnya silahkan, gitu ya. Atau kadang-kadang ketika kita bilang terima kasih itu yang sering muncul juga, dziękuję. Karena kebiasaan orang sini sangat menghargai ya segala sesuatu. Ketika kita berbuat atau memberikan sesuatu, maka pasti mereka akan bilang terima kasih sekecil apapun itu. Maka terima kasih di sini dziękuję. Atau terima kasih banyak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, gitu ya. Kemudian Bojek ya. Bojek itu maksudnya alat alat dorong gitu ya, alat untuk mengangkut benda. Artinya bojek di sini itu adalah ada yang pakai mesin, ada yang manual didorong biasa. Itu biasanya dari besi ya. Kalau kita mungkin menyebutnya alat pengangkat benda lah gitu ya, tapi bukan forklift ya, beda ya. Bojek itu alat untuk kita memindahkan benda biasanya, memindahkan misalkan untuk memindahkan poimiki, nah poimikinya kepenuhan, maka kita taruh di atas bojek. Bojek itu artinya alat untuk memindahkan barang atau benda, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya sudah saya sebutkan tadi ada poimiki. Poimiki di sini mungkin kalau kita menyebutnya kerat lah gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat di perusahaan minuman ya, ada kerat-keratnya itu, nah plastiknya itu. Nah di sini disebut dengan poimiki. Nah, kalau kita mungkin menyebutnya kerat lah gitu ya, kerat atau box plastik untuk bisa menaruh bahan-bahan ya. Kalau di sini kita gunakan untuk menaruh daging, itu disebut dengan poimiki, teman-teman ya. Ini namanya adalah poimiki atau kerat begitu ya. Kemudian ada fartuk. Fartuk di sini maksudnya itu adalah celemek dari plastik. Artinya kalau di tempat kerja, kalau teman-teman dapat bagian motong daging, itu wajib memakai celemek. Itu namanya fartuk. Kerja ya fartuk. Gimana celemek? Fartuk yestam. Misalkan celemeknya di sana. Misalkan. Fartuk yesutai. Celemeknya di sini. Misalkan. Jadi celemek itu adalah fartuk. Kemudian ada namanya sarung lengan. Di sini disebut dengan rengka. Seperti sarung tangan tapi untuk menutupi lengan ya. Itu disebut dengan rengka. Dari apakah dia dari plastik ataukah dari kain ya. Itu biasanya di sini itu dari plastik juga. Itu disebut dengan rengka. Kita sebut dia sarung tangan atau rengka. Ya, sarung tangan atau rengka. Itu. Kemudian meja kerja ya. Itu di sini disebut dengan biuro. Di sini biuro sebenarnya banyak juga artinya. Kadang-kadang juga bisa berarti kantor ya atau sekretariat.
Maka di sini meja tempat kerja atau meja kerja itu disebut dengan biuro. Biuro. Misalkan kita tanya, gdzie jest nóż, gdzie jest moja nóż, di mana pisau saya? Gdzie jest moja nóż, gdzie jest moja nóż, di mana pisau saya? Kita jawab twoja nóż na biuro. Twoja nóż na biuro. Maksudnya itu pisau Anda ada di atas meja. Twoja nóż na biuro. Pisau Anda itu ada di atas meja maksudnya. Jadi biuro itu artinya meja. Kemudian ada pakaian kerja. Di sini disebut dengan ubrania. Ubrania artinya ubrania ini sebenarnya pakaian secara umum. Tapi kalau di tempat kerja atau seragam kerja juga disebut dengan ubrania ya. Atau pakaian. Jadi ubrania. Misalkan kita bilang ini pakaian saya. To jest moja ubrania. To jest moja ubrania. Ini adalah pakaian kerja saya. Gitu ya. Kemudian kalau kita mau bilang jam berapa misalkan mulai kerja, Która jest godzina praca atau pracuje? Która jest godzina pracuje? Która jest godzina pracuje? Jam berapa mulai kerja? Maksudnya, atau jam berapa bekerja? Misalkan kita mau bilang saya bekerja jam 10 misalkan. Pracuje na 10:00 ya, bekerja jam 10. Pracuje na 10:00. 10:00 itu artinya jam 10 teman-teman ya. Atau kita mau bilang jam berapa pulang, Która jest godzina do domu? Jam berapa pulang? Artinya jam berapa pulang? Która jest godzina do domu? Jam berapa pulang? Misalkan kita mau bilang pulang jam 6 sore misalkan, maka kita bilang do domu na 18:00. Do domu na 18:00. Ya, do domu na 18:00. Saya pulang jam 6 sore atau jam 18. Jadi 18:00 itu maksudnya jam 18 ya. Itu. Która jest godzina do domu? Jam berapa pulang? Misalkan jam berapa pulang? Misalkan kita jawab saya pulang jam 6 sore. Ya, do domu na 18:00. Saya pulang jam 18 atau 6 sore ya. Ya, do domu na 18:00. Kemudian istilah berikutnya yang sering muncul itu adalah cepat. Di sini karena semua pekerjaan cepat, biasanya kita dibilang di sini szybko. Szybko itu artinya cepat. Szybko roboty. Szybko roboty. Szybko robota. Jadi rabote kadang dibilang rabota sama artinya kan. Artinya kerja cepat begitu maksudnya. Szybko robota. Szybko robota. Kerja cepat itu maksudnya. Jadi szybko itu artinya cepat. Szybko itu yang paling sering muncul di tempat kerja ya. Itu artinya teman-teman disuruh cepat kerjanya. Itu karena semua pekerjaan di sini serba cepat. Makanya dia bilang szybko, cepat. Kemudian ada istilah lamban. Lamban itu artinya lamban bekerja maksudnya. Di sini istilahnya itu adalah wolnej.
volney, nie volney, jangan lambat. Nie praca volney, nie praca volney, jangan kerja lambat. Maksudnya jangan lamban kalau kerja maksudnya ya. Jadi ada istilah volney, volney, jangan lamban, nie volney, jangan lamban gitu. Jadi lawan dari siku atau cepat adalah volney atau lamban. Nie praca volney, jangan kerja lamban maksudnya ya.